Jangan mengaku menjadi pacarku. Zal, kau bareng saja sama Lila berangkat kondangan? Bu Anggraini bertanya ketika melihat putranya itu di taman sambil menyesap teh pekat. Lila yang sedang menyiram tanaman itu seketika menoleh. Gadis itu terkejut luar biasa. Ia tak menyangka Bu Anggraini malah menyuruh anaknya menemani Lila ke acara kondangan itu. Dada Lila rasanya sudah bergemuruh menahan kesal sekaligus malu. Aku gak bisa, Bu. Jadi, selesai kondangan ke tempat pegawaimu, kalian langsung ke acara pernikahan sepupu Lila, potong Bu Anggraini cepat. Kenapa harus aku, sih? Dia bisa berangkat sendiri kan? Balas Rizal kesal sambil menatap ibunya. Lila seketika meremas jari resah, malu luar biasa. Bu Anggraini kekeh merayu anaknya yang jelas menolak berangkat ke acara kondangan bersama Lila. Pergi ke acara kondangan saja dia tidak mau apalagi diajak ke pelaminan. Lila rasanya ingin menghilang saja saat itu karena malu yang luar biasa. Bisa diam gak sih? Tegur Bu Anggraini pada Rizal yang tanpa merasa bersalah meneguk lagi minumannya. Bu Anggraini menatap Lila yang berdiri tak jauh darinya dengan canggung. Wajah gadis itu terlihat memerah menahan malu. Bu Anggraini menatap Lila penuh simpati dan rasa kasihan. Gak usah, Bu. Saya berangkat sama bapak dan ibu saja. Kami naik motor saja, tempatnya juga di kampung sebelah. Loh, kamu tadi kan bilang mau ke acara hajatan pegawaimu di kampung sebelah kan? Seru Bu Anggraini sambil menepuk bahu Rizal. Hampir saja minuman itu tersembur dari mulut Rizal karena pukulan keras di bahunya. Kebetulan kan, kalian searah. Jadi bisa berangkat bareng, sambung Bu Anggraini dengan nada riang. Lila melirik sang tuan muda itu. Tapi pria itu memperlihatkan wajah tak ramah dan enggan. Tidak apa, kalau Mas Rizal gak mau. Lila akan berangkat sama saya. Bapak berkata sambil berjalan mendekat ketika ia mendengar suara perdebatan majikannya itu. Bu Anggraini melirik sinis pada Rizal, membuat pria itu membuang nafas berat. Ya, udah, kita berangkat bersama, putus Rizal dengan nada berat. Dan jangan lama-lama, serunya sambil beranjak menuju kamarnya. Ayo, kita bersiap. Bu Anggraini segera menarik tangan Lila menuju paviliun. Tak lama, Aiza, menantu Bu Anggraini itu tergopoh menyusul ke paviliun membawa beauty case dan gaun yang masih tergantung di kapstok. Bapak hanya menatap takjub kehebohan itu. Ia tidak tahu apa yang sedang direncanakan oleh Bu Anggraini dan menantunya itu. Sudah, belum? Seru Rizal tak sabar sambil melihat jam tangannya. Pak Men, bilang mereka aku tunggu 5 menit lagi. Ucap Rizal memperingatkan. Kalau sampai lebih dari itu mereka gak keluar, aku tinggal, sambung Rizal tegas. Bapak mengangguk takut melihat wajah kesal majikannya itu. Wajar saja Rizal dan dirinya telah menunggu cukup lama untuk Lila dan istrinya bersiap. Siap berangkat, Bu Anggraini muncul sambil menggandeng Lila. Bapak termangu melihat penampilan Lila dan istrinya yang berubah sedemikian rupa. Ia juga tidak mengenal baju yang dikenakan anak istrinya itu. Baju-baju mahal dan mewah itu pasti yang dipersiapkan Bu Anggraini, majikannya. Karena Bapak tidak merasa pernah memberi pakaian sebagus itu pada ibu dan Lila. Bapak menatap haru kedua belahan hatinya itu. Ayo, berangkat. Kenapa bengong begitu? Tegur Bu Anggraini sambil menahan senyum geli melihat Rizal yang termangu menatap Lila. Rizal seketika memalingkan wajahnya yang menghangat. Ayo berangkat, ucapnya dingin. Ngapain tergesa? Pernikahan itu gak sama dengan sekolah, gak ada jamnya. Sahut Bu Anggraini santai. Tapi mereka saudara Pak Men, jadi ya harus datang lebih pagi. Sahut Rizal cepat. Bapak dan Ibu saling berpandangan mendengar ucapan Rizal. Memang seharusnya mereka datang lebih awal seandainya keluarga itu juga memperlakukan mereka dengan baik. Bapak siapkan mobil dulu. Ya, Bapak berkata pada Rizal dan Rizal menyerahkan kunci mobil pada pria tua itu. Bapak dan Ibu berjalan lebih dulu menuju halaman. Rizal berjalan mendekati Lila. Ingat, nanti jangan dekat-dekat aku atau mengaku jadi pacarku, bisik Rizal sambil berjalan di samping gadis itu. Lila terhenyak hingga jalannya melambat. Rasanya seperti ada yang meninju dadanya hingga terasa sesak seketika. Kau tahu reputasiku, bukan? Aku harus menjaga imageku. Jadi aku gak bisa main sandiwara yang akan merusak reputasiku, paham? Rizal berkata dengan nada dingin. Iya, Mas, sahut Lila merasa ada yang tersekat di tenggorokannya. Apa aku masmu? Rizal bertanya sinis.
Iya, Pak Tuan. Rizal berjalan mendahului Lila dengan langkah tegak yang teratur. Sementara Lila berusaha meneguhkan hati setelah mendapat peringatan dari pria arogan itu. Moodnya semakin buruk setelah ia merasa sangat percaya diri dengan penampilan barunya yang menurut Lila sangat gorgeous itu. Apakah akan sia-sia Bu Anggraini dan Mbak Aiza menyulap dirinya seperti ini? Rasanya Lila sudah tidak percaya diri lagi. Mobil melaju menyusuri jalanan komplek perumahan itu. Bapak yang biasa menjadi sopir terlihat duduk canggung di sebelah majikannya yang kini mengemudikan mobil. Sementara Lila dan ibu duduk di jok belakang sambil sesekali berpandangan. Mas Rizal mau kondangan di mana? Di Jalan Apel, kampung sebelah. Sahut Rizal dengan mata tetap fokus ke depan. Bapak tidak bertanya lagi. Ia merasa canggung dengan sikap Rizal. Kampung sebelah mana, Mas? Tanya ibu menyela. Karena ada 3 acara pernikahan yang dilaksanakan berbarengan hari ini, Mas. Tambah ibu lagi. Begitu? Ya, lihat lagi alamatnya, Mas. Daripada nanti salah masuk tenda, ucap ibu sambil tersenyum. Namanya Dimas pribadi, dia bekerja di bank. Jawab Rizal membuat ibu dan Lila sontak berpandangan. Ibu kenal? Tanya Rizal lagi sambil fokus mengemudikan mobil keluar dari komplek perumahan. Kenal, Mas. Jawab ibu mantap dan wajahnya berubah masam seketika. Mobil melaju pelan memasuki jalanan kampung yang tidak terlalu lebar itu. Mobilnya nanti diparkir di depan rumah saya saja, Mas. Daripada kesulitan nyari tempat parkir. Bapak berkata lagi sambil ikut mengawasi jalan. Mobil melambat karena ada tenda yang berdiri di bahu jalan, sehingga membuat lalu lalang mobil sedikit terhambat. Apa di situ rumah Dimas? Rizal bertanya melihat tenda mewah berwarna putih gading dan emas itu. Bukan, Mas. Nanti ada tenda kedua, dekat rumah saya. Sahut Bapak sambil menatap jalan. Apa tempatnya jauh dari rumah Bapak? Dekat, Mas. Nanti parkir di halaman rumah saya saja. Tempat pernikahannya dekat rumah saya, kok, jawab Bapak. Jadi Dimas itu tetangga Pak Men? Rizal bertanya sambil menoleh heran. Sekarang jadi saudara setelah dia menikahi keponakan saya, Pak, jelas Bapak kemudian. Kenapa kalian kayaknya gak terlalu suka menghadiri pernikahan Dimas dan keponakan sendiri? Rizal bertanya lagi. Ia sibuk menepikan mobil saat berpapasan dengan beberapa motor. Dimas itu mantan tunangan Lila, Pak, sahut ibu menjelaskan. Bukan jodohnya, sahut Rizal enteng. Dimas itu pegawai saya yang rajin dan lumayan banyak cewek yang mengagumi dia. Jadi pantas kalau dia pilih-pilih. Cerita Rizal tanpa diminta seolah ia menunjukkan keunggulan Dimas pada Lila. Rizal seolah ingin membuka mata Lila. Pasti istri Dimas itu cantik, ya? Tanya Rizal lagi. Lila mengalihkan wajah dengan jengah saat ia melihat Rizal meliriknya dari kaca spion itu dengan tatapan yang meremehkan. Kabarnya istrinya juga orang kantoran, ya? Rizal bertanya lagi. Iya, Mas. Istrinya seorang ASN. Ibu kali ini yang menjawab. Wow, hebat, ya, seru Rizal dengan antusiasnya. Kau sebenarnya berada di kubu mana, Tuan? Batin Lila menahan geram. Orang tak punya hati sepertimu memang pantas berada di kubu musuh, rutuk Lila dalam hati. Ia menyesal mengapa Bu Anggraini justru berinisiatif sendiri meminta tolong pada Rizal untuk menjadi pendamping Lila di acara kondangan itu. Ah, pasti Rizal dan Dimas akan bersekutu dan menertawakannya dengan puas. Lila rasanya ingin mengutuki hari ini. Rasanya Lila tak akan sanggup lagi masuk ke tenda biru yang tampak menjulang mewah di hadapannya itu. Suara dentum musik dangdut menyambut kedatangan mereka. Apa? Bagaimana bisa rumah kita jadi tempat parkir begini, Pak? Seru ibu melihat pintu pagar telah terbuka lebar. Di halaman berjajar motor-motor para tamu undangan Bipur dan keluarganya. Ibu melihat tanamannya banyak rusak terlindas roda motor yang terparkir di halaman rumahnya itu. Biar saja, Bu. Bapak berusaha meredam kekesalan ibu. Ibu menghembuskan nafas berat, dan mereka segera keluar dari mobil mewah milik Rizal itu.